Halo Jawa. Hai. Kau kelihatan stres sekali. Emang. Kau mau nggak cara biar nggak stres? Apa tuh? Apa nih? Obat biar lebih tenang. Oh, enggak lah. Udah nggak apa. Kami juga pakai kok kalau lagi stres. Aman. Aman aja. Kalau obatnya udah habis, tau ya. Ya. Semua berawal dari satu kata, coba-coba. Awalnya hanya untuk menenangkan diri, tapi dari sekali jadi dua kali. Dari sekedar penasaran berubah jadi kebutuhan. Tubuh mulai terbiasa, otak mulai menuntut, dan tanpa sadar, hidupnya mulai dikendalikan oleh zat itu. Perlahan perubahan mulai terlihat. Ia jadi cepat marah, sulit fokus, sering menghilang, dan kehilangan semangat. Hubungannya dengan orang-orang di sekitar pun mulai rusak. Inilah tanda-tanda seseorang mulai terjebak dalam gangguan di mana seseorang terus memakai obat atau zat tertentu, meski tahu dampak buruknya. Di titik ini, ia sudah tak lagi mengendalikan dirinya sendiri. Yang dulunya hanya untuk tenang, kini jadi sesuatu yang wajib. Tanpa obat itu, tubuhnya gemetar, pikirannya gelisah, dan tidurnya tak pernah nyenyak. Itulah yang disebut gejala putus obat. Tubuhnya menuntut, pikirannya berontak, dan hatinya perlahan hancur. Sebenarnya aku udah lama sih mau cerita sama kamu. Sebenarnya aku lagi banyak masalah. Aku juga stres. Aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Jadi kemarin itu ada temen aku ngasih pil ke aku, terus aku konsumsi. Jadi aku tuh kayak malah makin stres. Jadi sekarang ini aku tuh bingung meluapkan emosiku tuh kemana. Jadi aku kayak hilang arah. Ya ampun. Ya udah nanti selesai kelas kamu ikut aku aja ya. Nanti kita ke orang yang bisa bantu kamu gitu. Oke. Banyak orang salah paham. Mereka pikir penyalahgunaan obat hanya soal kurang iman atau lemah mental. Padahal tidak. Ini adalah gangguan kesehatan mental dan bisa disembuhkan. Dalam psikologi, obat penenang seperti alprazolam atau diazepam awalnya digunakan untuk membantu orang yang cemas atau susah tidur. Tapi jika dipakai tanpa pengawasan dokter, efeknya bisa berbalik, membuat ketergantungan dan menekan fungsi otak. Gangguan penggunaan obat penenang bisa muncul karena banyak hal, seperti stres, tekanan teman, atau masalah keluarga. Tapi kabar baiknya, ini bisa diobati dengan terapi ke yang lebih profesional, seperti konselor, psikolog, dan psikiater, agar seseorang bisa belajar mengendalikan pikirannya lagi. Dengan dukungan teman dan keluarga, seseorang bisa kembali menemukan makna hidup. Ingat, penyalahgunaan zat bukan berarti masalah moral. Ini masalah kesehatan yang perlu empati, bukan hukuman. Semua orang bisa jatuh, tapi setiap orang juga punya kesempatan untuk bangkit. Jangan berpikir kalau mengkonsumsi obat-obat penenang itu akan membuat jadi lebih tenang dan masalah selesai. Padahal itu yang akan menjerumuskanmu ke dalam penyesalan dan membuat tambah stres. Mari berhenti menghakimi dan mulai peduli, karena pemulihan selalu mungkin.